Selamat pagi, Bu Prita. Mohon izin, mau ngobrol sebentar ini. Ya, Bu Prita, selamat pagi Pak Gofur. Ada apa ini? Pagi-pagi kok gitu, kurang semangat gitu. Kenapa? Iya. Apa ini? Ini tadi loh saya baru masuk kelas 7D. Kok ya? Aduh, ada satu anak saya ini loh, Bu. Kenapa? Kemarin itu nggak masuk. Sekarang nggak masuk lagi. Ini nama anaknya ini Nur Wahyu. Nur Wahyu, Iya, Nur. Nur Wahyu Wahyu. ya? Nur Geng. Wahyu. Nur Nah, ini Wahyu. apa ya? Sering bolos, Ibu. Sering bolos. Iya. Ya sebenarnya bukan bolos dalam tanda petik ini ya, tanpa keterangan. Sebenarnya dia ini apa ya? Sering tidak masuk itu bukan karena keinginan dia ingin bolos, tidak, tapi keteledoran kalau menurut saya. Pak Saya tuh Gofur, ingin. iya, Pak Gofur sudah latar belakangnya Anak ini. kenapa Nur Wahyu ini kok nggak masuk? Kenapa? Iya, gini Bu, saya tuh pengen ya, ini harapan saya ya. Tujuan saya itu pengennya si Nur Wahyu ini gak bolosan gitu loh. Yeah. Terus kemudian ya sebagai wali kelas, saya itu sudah melakukan apa ya, upaya untuk penyelidikan informasi terkait dengan kenapa sih Nur Wahyu ini kok sering bolos. Ternyata gini Bu, bisa cerita boleh curhat Bu ya? Boleh Pak, Gak lama gak apa-apa ya? pengen tahu penyebabnya kenapa Nur Wahyu. Gini, anak ini ceritanya apa? Kok sekarang berubah ya Pak? Apa ya? Anak ini statusnya itu ternyata yatim piatu, Ibu. Oh, yatim piatu. Iya, yatim piatu. Terus kemudian dia diasuh oleh tantenya. Diasuh oleh tantenya dan apa ya? Ya dia manggil tantenya sih mama. Tantenya sudah menikah. Iya sudah. Dia punya adik ya, adik sepupu ya, anaknya tantenya dia, ya satu rumah juga. Cuman masih kecil. Nah, yang paling besar di rumah itu untuk status anak itu Nur Wahyu itu. Gitu. Dan adik-adiknya yang anaknya Om Tante ini masih balita, masih PAUD sama TK. Nah, dua-duanya ini kerja gitu loh, Bu. Om dan tantenya ini kerja. Saya sudah melakukan home visit 2 minggu yang lalu. Home visit ke rumahnya karena kasus sebelumnya itu ya sama. Anak ini diomong sering ya sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang lain ya sering, tapi kalau dari frekuensi ya seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Tuh, nah sekarang ini sudah hari yang kedua dari hari Minggu ini aja. Iya. Saya itu cukup meresahkan karena apa? Anak ini dapat banyak apa ya? Aduan dari guru-guru tugasnya nggak ngumpul terus. Iya. Pak, di kelas bagaimana Pak di kelas? Nur Wahyunya bagaimana di kelas? Di kelas itu dia sering tidur. Sering tidur. Iya. Pelajaran yang lain mungkin hanya Pak Gofur aja atau mata pelajaran yang lain atau rata-rata semuanya atau karena Pak Gofur wali kelasnya ya kan? Kalau di jam saya sih enggak. Apalagi jam wali kelas itu kan selalu pagi kan ya. Ya, kalau di jam saya selalu aktif, maksudnya aktif itu karena ini awal pekan, terus kemudian pres ya. Ya. Pasti masuk kalau jam saya. Cuman kalau di guru-guru yang lain ini loh, nggak tahu apa karena saya terlalu menakutkan bagi Nur Wahyu atau malah menginspirasi Nur Wahyu agar dia mau masuk, saya nggak ngerti. Bingung saya ini masih.
Jam-jam menjelang jam keberapa itu Pak dia mulai agak kurang antusias? Nah, kurang antusiasnya itu kalau jam pelajaran, contoh misalnya jam sejarah itu saya maklum sih ya, itu jam 9.10 Yeah. sudah jam ngantuk berat itu memang. Nah, kalau itu sih nggak cuma Nur Wahyu, beberapa anak yang lain juga mengalami hal yang sama. Tapi untuk misalnya pelajaran bahasa Jawa, itu kan jam ke-5, 6, terus kemudian yang dapat aduan lagi jam PPKN itu jam ke-3, 4, masih pagi, tapi tidur gitu loh. Setelah saya tanyakan ke anaknya langsung, saya melakukan pendekatan, ya, melakukan pendekatan kepada dia. Gimana sih kamu kok ya aneh? Pertama ya sering nggak masuk, yang kedua kalau masuk kok kamu sering tidur di jamnya ini jamnya PPKN, sejarah, sejarah dan bahasa Jawa, kok sering kali kamu tidur. Sudah ngajak bicara ngobrol Pak. Oh, Jadi, jangan dimarahi ya Pak. ya awalnya marah Bu, namanya diaduin sama guru-guru yang lain kan saya malu, dipikirnya saya nggak bisa membina kan gitu. Iya. Awalnya sih marah-marah. Awalnya ya normal ya Pak ya. Marah-marah. Tapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya baca, saya punya ini ya data induknya siswa ya, masing-masing anak itu saya punya memang listing alamatnya di mana, tinggal di mana, bersama siapa, status orang tuanya bagaimana, itu memang saya sudah punya dari Dapodik kan ada itu. Saya minta file kopiannya itu untuk satu kelas saya, itu saya pelajari. Nah, ternyata setelah saya baca data itu, anak ini ternyata yatim piatu. Terus kemudian setelah kemarin 2 minggu yang lalu saya home visit, itu ya itu tadi orang tuanya sudah nggak ada, ikut tantenya, adik-adiknya masih balita, dan status sekolahnya anak adik-adiknya itu PAUD dan TK. Nah kalau tantenya kerja, itu ya dua-duanya kerja pagi. Nah Nur Wahyu ini tinggal di lantai 2. Kamarnya di lantai 2. Betul, di lantai 2. Nah, kalau misalnya Nur Wahyu namanya tante itu kan ngomong tante, ibu angkatnya atau ibu ini ya. Ya. Ngomong Nur Wahyu ini kalau apa namanya? Kalau dibangunkan ya mohon maaf Bapak, saya juga masih sibuk dengan yang namanya kesibukan pagi, rutinitas pagi itu seperti apa, menyiapkan sarapan anak-anak. Iya, si kecilnya. Terus kemudian memandikan mereka, terus kemudian harus berangkat kerja dan menitipkan mereka di PAUD-nya, sampai kemudian pulang kerja sore saya ambil. Nah, kadang saya nggak melihat, ya cuman saya teriakin dari bawah, Nur, sekolah, itu. Iya. Saya ketika direspon, iya tuh, ya saya anggap sudah bangun kan, ya sudah saya tinggal kerja. Papanya juga kerja, saya juga kerja, anak-anak harus sekolah. Nah, saya juga sulit untuk mengawasi Nur saja. Gitu. Itu penyebabnya apa ya Pak ya? Kenapa dia kan sudah dibantu dengan tantenya, mungkin apa ya? Kenapa dia bisa tidur lagi setelah dibangunkan, itu tidur lagi atau bagaimana? Nah, itu kalau menurut pengakuan Nur Wahyu, saya tanya, sempat sih, oh ya termasuk satu lagi guru fisika Bu. Guru fisika itu sempat punya ini indikasi, punya gambaran asumsi kalau dia itu malamnya kerja. Ternyata di jam fisika juga tidur. Nur Wahyu kerja. Nah, itu asumsinya. Nah, itu kan ya. Banyak kemungkinan ya Pak ya. Nah, terus kemudian itu 2 minggu yang lalu ketemu di rumahnya, saya tanya, kamu ngapain sih kalau malam? Kamu kerja kan? Ya, tantenya langsung nyaut, ya nggak mungkin saya suruh kerja, Pak, anak segini umurnya kerja apa? Saya nanti yang dimarahin orang-orang, anak punya tante, punya kerja semuanya, ponakan disuruh kerja kan ya saya yang nggak enak Pak. Itu
Ibunya bilang gitu. Terus saya tanya lagi, terus kamu ngapain kalau malam? Sering begadang di warung kopi, tak? Saya gitu kan, toh? Ya. Enggak tuh, Pak. Enggak. Lah terus kamu di mana? Ya di rumah. Terus ngapain? Main HP? Iya. Iya, Pak. Main HP. Kok betah kamu? Nah, gitu kan. Sepanjang malam. Lah terus tidurmu jam berapa? Ya tidur saya sih jam 1, jam 2. Main HP itu apa? Nge-game TikTok Ah, atau Genpo. game? Iya. Nah, ya memang sih mamanya itu maklumi ya karena dia dilarang keluar malam takut pergaulannya salah gitu ya. Nggih. Dia Eman-eman lah. eman-eman akhirnya ya memang dia di rumah tapi di lantai 2 di atas itu dia ya nggak ada yang ngawasin juga. Ya memang sesekali sih tantenya naik. Nggih. Seterusnya Tapi nggak ada masalah kan Pak dengan tantenya, dengan tidak ada om-om masalah, semuanya dipenuhi. kasih sayangnya, apa dia merasa ada gap gitu loh sama tantenya? Nggak ada ya? Enggak ya. Saya juga bertanya ke teman-temannya yang dekat ya sama Nur. Nggih. Waktu dia main ke rumahnya ya biasa-biasa aja, tantenya juga welcome. Nur juga komunikatif sama ibu angkatnya itu. Dia tuh sangat makanya bingung apa ya kira-kira. Saya udah ngajak ngobrol dia, gitu ya, ngajak ngobrol dia, neraktir dalam tanda petik sebagai bahan untuk pendekatan ke dia di sekolah, ke kantin gitu. Saya traktir. Iya, ditraktir. Ajak ngobrol ketika makan. Ya, Iya, saya Pak. kasih uang kan ceritanya gitu. Tak kasih uang karena kamu udah makan Nur. Ya karena statusnya yang yatim piatu itu kan kadang saya agak peka, sensitif juga tuh Bu. Nggih. Takutnya nanti dia itu nggak punya tempat untuk curhat, terus kemudian sama tantenya sungkan minta, Ya. ya kamu udah makan belum? Belum Pak. Terus disangoni dikasih sangu sama tantemu tak? Iya Pak. Lah kenapa nggak makan? Uangnya habis kemarin Pak, tak buat beli chip. Nah, Walah, ya itu. Tapi Pak Gofur itu ya udah termasuk bagus, sudah ngomong, udah melakukan pendekatan. Apa menurut Pak Gofur ada, maksudnya solusi lain ya, ada tindakan lain gitu yang lebih apa ya Pak ya? Kayak ngajak ngobrol. Saya pernah ngalami itu, ngajak ngobrol gitu ketika makan anak laki-laki. gitu ya Bu ya. Ya tadi itu hanya ngasih uang sih Bu, saya nggak sempat ngajak. Ya maklum ya, mohon maaf ya. Selain wali kelas, saya juga menjadi staf kehasiswaan. Menurut Pak Gofur efisien nggak ya? Nah, mungkin ada tindakan yang lain atau apa ya yang dalam pemikiran Pak Gofur gitu, apa ya, ide-ide ini sudah pernah dicoba, ini sudah pernah dicoba. Home visit sudah, pendekatan secara personal juga sudah, marah-marah itu ya juga sudah, tapi di awal. Habis itu ngobrol, ya neraktir juga, walaupun belum sampai ke istilahnya jalan bareng atau makan bareng di kantin itu belum sih, gitu loh. Nah, pingin sih saya itu, pingin secara personal ya berupaya menjadi bapaknya lah. Ya. Nah, ini Iya. belum saya lakukan ya. Namanya anak yang yatim piatu kan kehilangan sosok ya. Karena Iya. yang ada hubungan darah dengan Nur Wahyu itu tantenya, gitu loh. Oh, tantanya. Omnya itu kan dalam tanda petik kan orang luar ya. Iya, gitu. Nah, Kandung tantanya gitu. Sehingga mungkin dia kehilangan sosok, nggak kenal sosoknya, karena memang dia ditinggal sejak kecil Bu. Sejak kecil ya, sejak kecil umur balita lah ya. Terus kemudian ya saya sampai pernah bertanya, Nur, kamu ingat nggak wajah ayahmu? Dia geleng kepala. Kamu ingat nggak wajah ibumu? Geleng kepala. Tahunya dari foto. Nah, Berarti masih bayi banget ya mungkin Pak ya, 1-2 iya. tahun gitu. Jadi dia itu ngeblank.
ngeblanknya itu nggak punya sosok orang tua, makanya manggil tante sama omnya itu ya papa mama. Cuman ya namanya papanya ini kan kurang deket tuh Bu. Memang dia dalam tanda petik orang lain gitu kan. Karena kesibukan juga mungkin ya. Itu juga gitu. Apalagi dua balita ini sibuk jadi ngopeni bareng gitu ya. Nah ini saya pengen punya rencana untuk Rencananya Bapak Gofur ya, gimana rencananya? ngajak dia jalan ya, jalan-jalan, tak minta izin sama tantenya mungkin di malam minggu lah apalah itu, nanti saya ajak jalan-jalan dia mungkin bareng sama 1-2 temannya, kita ngobrol bersama-sama. Paling mungkin dia membutuhkan sosok itu. Memang dia nggak termasuk kuper kok Bu, anaknya nggak nakal, Oh, jadi nggak, ya cuman tadi sulit bangun pagi karena malamnya suka iya nggak tidur. Tidur subuh, berangkat jam 6 ya ngantuk, nggak mau Pak. Nah itulah Bu. Itu rencananya bagus itu Pak Gofur, bisa direalisasikan Pak. Mungkin bisa apa ya, berencana sama teman-teman dekatnya yang dia sukai, ya Pak ya, Ya, yang bisa dia coba senangi. nanti ngajak jalan ke warkop atau kemana, ke mall misalnya, makan bareng gitu ya. Jadi sosok teman ya Pak. Iya, Jadi Pak Gofur sosok teman gitu, bisa sosok bapak ya Pak. ya tapi kayaknya memang lebih lebih cenderung ke sosok bapak sih ya, kalau dia lihat ke apa namanya. Sebenarnya anak ini baik. Cuman itu tadi itu loh, saya itu bingung harus bagaimana gitu loh. Anak ini sudah didekati tapi kok masih belum ada perubahan apa kira-kira ya. Saya sedang mencari alternatif selain mengajak dia makan, mungkin saya akan ajak dia, saya suruh ikut inilah, kan masih kelas 7 toh Bu, masih bisa diselamatkan lah ya. Iya bisa, masih Mungkin jauh. saya ajak dia untuk ikut ekstrakurikuler, apa hobinya apa, mungkin nanti saya ikutkan itulah ekstrakurikuler. Ini rencana saya sebagai komitmen tanggung jawab saya untuk Nur Wahyu ini ya. Bener-bener banget, rencananya bagus banget Pak. Selain ngajak dia jalan bersama teman-temannya, itu juga ingin saya tawari untuk ekstrakurikuler gitu. Mungkin badminton atau Ya, iya. Ya, supaya nanti dia gerak ya Pak ya. Kalau dia, sudah gerak sampai rumah capek nggak tidur malam. nah maksud saya itu Futsal mungkin bisa. gitu ya. Betul rencana Pak Gofur, betul. Secara fisik capek, pulang sekolah, sampai rumah istirahat, terus kemudian mandi makan terus tidur. Gitu. Ya. Semoga rencana ini bisa berjalan ya Pak dan sukses nanti. Amin ya. Hasil yang alhamdulillah buat kebaikan anak-anak kita ya Pak. Semua yang kita lakukan itu buat anak-anak kita tercinta Pak ya. Apapun kita lakukan. Betul. Ya memang harus ada effort lebih ya. Apalagi khususnya kita wali kelasnya gitu. Makanya saya ingin pendekatan yang lebih ini lagi ya, lebih intens lagi, lebih dekat lagi. Ya memang membutuhkan waktu dan tenaga ya. Tapi bismillah, mudah-mudahan bisa lah. Semoga bisa terwujud dan hasilnya buat nyaman dan bahagia Bapak Gofur, apalagi anak lanang pasti betul senang sekolah. Oke Pak, semoga terwujud sukses. Amin. Nanti saya report ke Ibu minggu depan hasilnya bagaimana, karena malam minggu ini mau saya ajak keluar dia. Iya. Sudah langsung action Pak Gofur ini. Ya langsung aja, nunggu apa lama-lama, kelamaan nanti tugas-tugasnya yang nggak dikerjakan numpuk. Iya benar banget. Nur Wahyu kan ya kasihan juga itu. Semangat sekali ini wali kelas terdekat ini. Semoga semangat ya Pak. Semangat. Kita masuk ke kelas dengan semangat yang luar biasa ini. Makasih Bu Brita. Terima kasih Pak. Ya. Masukannya sudah mau menjadi bisa mendapatkan info. Terima kasih Pak. Semangat. Terima kasih Bu Brita.
Sama-sama Pak Kupus.